Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu Ya sudah Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Semua dan seluruh amal kebaikan dan amal soleh yang kita laksanakan semoga diijabah, diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Hikmah yang hadir rahimakumullah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam-imam kita, hadirin kaum muslimin, anak-anak kita perwakilan dari pesantren Ramadan rahimakumullah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Kita berlindung ke Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang berbuat amal kebaikan maka dibalas baginya 10 kali lipat. Wa man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Siapa yang membawa kesalahan dan dosa maka tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wa hum la yuzlamun. Sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an surah Al-An'am surah yang ke-6 160. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bu, boleh terang Bu? Lai. Alhamdulillah kita masih menang bertahan. Engkau kanlah mulai masuk pertengahan kau. Jadi babak penyisian tu mulai tu hilang cik-cik. Cara mencalik makunya di rumah saji saya. Dan Rasul menyatakan kalau tidak hadir di salat subuh itu tandanya dia orang munafik. Kata Nabi kayak gitu. Asqalu ala salatil al munafiqi. Tanda orang munafik itu adalah sangat berat dia melaksanakan solat. Solat apa itu? Salatul fajri dan salatul isya. Solat isya, salatul fajri. Jadi solat isya dan solat subuh itu berat itu bagi orang munafik. Kalau maghrib, apalagi bulan Ramadan, kalau siang itu masih mendingan lah, bisa mampu. Tapi kalau pagi ini itu kan tantangan itu berat. Mato mengantuk, parui kanyang, balik jalan ke rumah saji. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Diri kita, keluarga kita, dan saatnya kita untuk berjuang. Itulah perjuangan. Mengendalikan, mengontrol, memperbaiki, membaguskan, dikendalikan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita terbawa. Ini kalau pari kanyang tu besok matu mengantuk. Matu mengantuk tu asa bagolek-golek, mangalai-ngalai, alah tu. Lalu tu. Ndak usah tu. Siap sahur, ambil uduk, mau baca Al-Quran, kalau tidak berjalan ke rumah saji lagi. Kalau tidak ke rumah saji dah, mungkin hari lu nak doa, berjalan sini mudik ni tu, berjalan tu. Beko lah, apa kau masuk saji. Harus dilawan kayak gitu. Kalau tidak, sengsara kita dibuatnya. Karena iblis itu syaitan dia ingin cari-cari teman saja. Dia hanya tugasnya satu, menyesatkan manusia. Tidak ada lain dari itu.
Tapi awak bisa menuntut, dia tidak tanggung jawab. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kajian kita, siapa yang membawa kebaikan menghadap kepada Allah, balasannya 10 kali lipat. Kan hebat tu. Cie babue dibalik 10. Ibu-ibu ini belakang terang ah, Bu. Hai. Ibu-ibu yang baru datang. Enggak apa-apa. Kan calon ibu-ibu tuh. Kalau dia umur panjang. Kini nang ketiknya, seantaranya kan bersuami lagi gitu. Cie dibue dibalas di Allah 10. Itu kalau normalnya. Kayak gitu. Kalau bulan Ramadan yudha'afu lahu, dilipat gandakan. Nah, itu tidak sama itu. Kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam. Tiap-tiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam. Jadi tiap-tiap dilakukan kebaikan itu oleh anak Adam, maka dibalas oleh Allah falahu hasanah, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, itu buktinya tadi dalam Al-Quran surah Al-An'am, cie dibue dibalik 10. Kalau bulan Ramadan yudha'afu lahu, dilipat gandakan lagi. Itu hebatnya. Jadi Allah sayang kepada umat akhir zaman, tapi dia tidak sayang terhadap dirinya. Allah cinta, Allah sayang, tetapi dia tidak cinta, tidak sayang terhadap dirinya. Maka gitu, lah dia kesempatan yang begitu luas dan besar tidak dimanfaatkan. Umat akhir zaman umurnya pendek-pendek, tapi kualitas amal ibadah tu dilipat gandakan oleh Allah. Mencari itu tu susah panah tu. Banyak alasan kadang-kadang bagi. Apalagi kalau dapat tantangannya. Hari hujan, lama leh tu. Gerimis sekete, lama leh tu. Damam sekete, lala apa itu tu. Itu tantangan-tantangan sekete tu. Apalagi kalau memang batu-batu hujan labik. Oh makin indah tu. Listrik mati, hujan labik, berpatuh loloi. Ndak kado orang di masjid tu. Walaupun rumah ada ke. Sadang ndak hujan ndak tibuhnya tu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, padahal Allah telah memberikan kesempatan yang luar biasa. Sekali solat di rumah saji sama jo 27 kali, kan sama itu tuh. Itu gunanya salat berjamaah tuh. Jadi umur umat akhir zaman pendek, nilai kualitas amal ibadah itu Allah siapkan untuk banyak. Mari kita kejar hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka beruntunglah orang yang memanfaatkan yang masih Allah berikan kesempatan hidup di bulan Ramadan kok. Banyak kok saudara-saudara kita yang telah wafat bulan Ramadan kok ada banyak orang mati. Mulai di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Kita masih Allah berikan kesempatan. Kenapa tidak manfaatkan kesempatan itu? Itu kan rugi sangat awak tu. Jadi orang yang beruntung di bulan Ramadan, dia selalu menjaga apa yang dijaganya, ketakwaannya itu. Dengan apa? Dengan menjalankan kebaikan-kebaikan amal-amal soleh. Karena orang yang takwa itu adalah orang yang mulia, baik dalam pandangan Allah dan juga dalam pandangan makhluk yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kita ini berlomba hidup di dunia ini adalah mencari ketaatan kepada Allah. Dunia disiapkan Allah untuk akhirat, jangan tawalliah. Kadang dunia dikaja, akhirat tinggal.
Tadi kan ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi Al-Mukarram, wa may yurid thawabad dunya nu'ti minha. Siapa yang ingin mengajar dunia silakan. Jadi awak tidak dilarang dong. Wa may yurid thawabal akhirah nu'ti minha. Kalau ingin mengajar akhirat, cari akhirat, silakan. Silakan. Dia bagi kesempatan. Jadi kita diberi oleh Allah kebebasan, tapi kebebasan yang terikat. Nah, tuh filsafat itu. Bebas, iya, tapi terikat. Apa yang mengikatnya? Aturan-aturan Allah. Tuh. Jadi bebas, ndak lapeh itu, tapi bebas yang terikat. Makanya Islam itu begitu hebatnya. Masuk ke dalam Islam itu tidak dipaksa. Kalau lah masuk dalam Islam, lakukan syariat Islam. Kalau tidak, pai banah kanin. Itu bahasa kami Quran Jai nama itu. Kodak kaniak banah, kodak kanin banah. Gitu. Kalau kaniak tu yo karajuan. Kalau kanin yo pisah awak. Jadi jelas di dalam Islam tu bajalih-jalih. Yo ndak indah. Ndak ada dalam yo indah ada. Tu munafik nama tu mah. Munafik tu bu, munafik kok. Tu. Ni kadang-kadang masuk Minang lah, dia masuk Indonesia lagi gitu kan. Jadi oleh sebab itu, mari kita bagaimana selamatkan diri kita dengan selalu perbanyak buat kebaikan. Selalu perbanyak. Mahdoh ghairu mahdoh. Laksanakan kebaikan selalu. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan itulah nanti yang akan mampu insyaallah menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan awak pasti banyak salah. Itu dalam pembahasan yang kemarin itu, dalam malam sudah kita bahas itu. Sudah masuk di YouTube-nya. Boleh Bapak Ibu tonton itu. Lihat, jangan lupa like, subscribe dan share. Kenapa seperti itu? Itu iklan dikit gitu kan. Iklan itu kemarin dulu. Sadang video-video yang lain awak tonton. Kenapa video ceramah mata kita nanti akan dihisap, telinga akan dihisap. Kalau banyak menonton TikTok yang tidak baik, mata kita akan dihisap. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Kan gitu ya Bu ya. Di suatu masa Anda akan ditanya. Jelek-jelek bintang kasidah juga dulu. Tahun sekian lah itu. Penting bagi kita awasi anggota tubuh awak. Maka dalam kajian ilmu tasawuf itu anggota nan salapan. Tulang salapan kari itu istilah itu. Mata awak, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, adalah karunia Allah. Tangan karunia Allah, telinga karunia Allah, kaki karunia Allah, perut karunia Allah, seluruh organ tubuh kau karunia Allah. Mempergunakan karunia Allah, nikmat Allah untuk berbuat dosa adalah kemaksiatan yang besar. Imam Ghazali. Nah, kamapa penggunaan mata awak, telinga awak? Lai banyak baca Al-Quran lidah awak tu. Atau banyak hanya sekadar baca WA. Tunjuk awak tu untuk ada penggunaan. Apa kalau untuk membuka Al-Quran? Atau hanya sekadar untuk memencet tombolnya handphone? Allah akan hisab itu. Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak lepas itu. Jadi di samping kanan kiri kita ada dua malaikat. Malaikat atau malaikat? Ya, sudah. Malaikat. Jadi kiri kanan. Jadi kita selalu tidak lepas. Jadi perbanyak kebaikan. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, taatlah kepada Allah, selalu diawasi di mana saja engkau berada. Kalau itu diamalkan seketik itu saja tuh, tidak akan terjadi korupsi, tidak akan terjadi kicuah mengicuah. Termasuk dalam pilpres, pileg, pilkada, pilkadis, pelkudis, terserahlah, macam-macam. Tidak akan terjadi itu kecurangan-kecurangan itu.
Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah, taatlah, tunduk engkau kepada Allah di masa saja berada, saja provinsi awak. Kan jelas Rasul menyatakan, wa bi sayatal hasanat tambuha. Iringilah kesalahan-kesalahan jika ada selama ini yang kau lakukan dengan banyak kebaikan. Tambuha, mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus kesalahan yang kita lakukan tersebut. Mungkin awak khilaf, salah ucap, salah niat, salah lihat, dan macam-macam lah gitu. Nah, perbanyak kebaikan. Jadi untuk menghapus kebaikan di dalam Islam tu tidak lain, menghapus kejahatan tu tidak lain adalah dengan kebaikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lah ngantuk-ngantuk ibu nampaknya teman. Lah jam 5 baru. Jam 5:56. Hadirin kaum muslimin, jadi perbanyak selalu kebaikan di masa jauh berada, semasa hidup. Karena kesempatan kita hanya semasa hidup. Kalau tidak hidup kita lagi tidak ada. Kata gitu. Kata. Idza matal insan, apabila meninggal manusia, kata itu kan terputus, terpotong. Sarawak kotok menurut awak itu kan sarawak pontong tuh. Sarawak putih. Nah gitu. Sarawak singke. Kata. Orang yang sudah wafat tidak bisa. Dulu rajin dia sholat duha. Tak kalau udah meninggal tidak bisa sholat duha. Dulu rajin ke rumah saji Nurul Hikmah. Kalau lah meninggal tidak bisa ke rumah saji. Kalau ada juk datang ke rumah saji, bu, beliau lah meninggal 10 tahun yang silam. Datangnya ke rumah saji. Kau tidak lari ibu gua, entahlah. Tidak ada lagi itu kata terputus. Apa saja yang tidak terputus. Ini hadis ini kan sering dibaca itu dalam takziah. Di antaranya adalah yaitunya sedekah jariyah. Perbanyaklah sedekah jariyah. Jariyah. Jadi dia mengalir terus. Contohnya awak ada rezeki. Kau masuk kampung asal kau rizki. Ada rezeki, awak balian Al-Quran. Balian Al-Quran. Cik sih jadi ibu agian ke masjid atau ke pondok atau kemana yang bermanfaat, yang sangat membutuhkan lah. Makanya kemarin di mana itu di Palokoto ada kitab standar, kitab gundul itu datang banyak dikasih ke masjid. Kita tanya, ini buat apa? Disedekahkan ke masjid biar. Tunggu loh. Ibu ingin jalannya pahala? Iya. Rasanya jamaah masjid kau tidak ada orang yang pandai baca kitab yang tidak wari itu. Tidak tanya salah jika orang kayak itu, amai-amai itu. Lebih pandai mai baca Al-Quran supaya sebenarnya kan. Apalagi tidak wari sebenarnya. Nan saranca iko ibu agian ke pondok pesantren anak yang beraja itu. Setiap dibacanya tiap huruf ngalir pahalanya ke ibu. Sama Al-Quran kayak gitu juga. Kemarin kita di Masjid Al-Kamil di Purui dapat bantuan Al-Quran 1 juta. Ini Buya untuk orang tua saja. Saya udah wafat 2, ya, ayah dan ibu. Belikan. Abang saya beli bang. Enggak, awas saran saya ke Buya. Badan kerenca. Belikan Al-Quran. Suruh anak baca. Nana tapis. Karena kita ada rumah tapis di rumah. Enggak promosi dah Bapak Ibu. Magi tahu gitu kan. Jadi kalau ada ibu ingin sedekah yang jariah itu, bagaimana ngalir pahala kita? Itu yang penting. Jadi kalau ada Al-Quran kita kasihkan kepada yang sangat membutuhkan, nanti dibacanya, itu nanti yang jariah itu ngalir terus kebaikan. Bikul harfin, dari tiap-tiap huruf yang dibacanya terus ngalir. Itu yang sedekah jariah itu. Atau masjid berinfak, masjid kau sedang membangun. Ini ada tempat lain bagaikan berinfak ke masjid, latan di bank. Kas masjid contohnya kan 300 juta. Kas anak yatim 100 juta. Pengeluaran nihil. Berarti anak yatim itu tidak disantuni. Apa kok kebutuhan anak yatim itu sekali setahun? Duitnya sekali setahun anak yatim kok.
Makanya di Pekambiran kita sarankan kemarin, anak yatim tuh setiap hari kebutuhannya baca rubuiyah. Bapak berdosa kalau taruh lama-lama di bank. Orang kan berinfak itu untuk jalan amalnya, bukan untuk nabung. Nabung cak ke bank langsung lagi. Tapi baca rubuiyah, panggil anak yatim tu kemari, suruh wirid, jo siayo tinggal, jo tantehnya, jo kakaknya, jo neneknya, ajak neneknya sekalian. Siap wirid santuni. Bisa untuk sekolahnya, bisa untuk ngajinya, bisa untuk duit di absen. Baru jalan. Alhamdulillah dipelakui, di bypass kayak gitu juga. Beberapa masjid kita sarankan. Kalau ndak, ini bahagian dari menumpuk. Pahala sih anda bang, ndak jalan. Makanya Masjid Jogokarya itu tengok tuh, kan jalan itu amal solehnya. Itu teknisnya itu, agar sedekah jariah kita itu memang betul-betul jalan. Ilmu yang manfaat itu ya diajan karena anak, ka cucu-cucu, ka kawan-kawan, kasihan saja. Nanti diamalkannya. Kalau ada ibu-ibu muda, nenek-nenek, kakek-kakek, ada anak awak ketek baru belum pandai baca Al-Fatihahnya, do ajar dia awak. Kau dapat yang ajarkan Al-Fatihah tu ayah jomandeh. Ayah jomandehnya mengazankan itu kenapa disunahkan ayahnya? Supaya terdengar suara ayah dan lafaz azan tu masuk ke telinganya, ke kalbunya, dan hafal bagi dia. Ayahnya tu yang pertama kali dan menghafalkan kepada anak. Nanti dia akan selalu setiapnya baca Al-Fatihah di anak tu mengalir ke orang tua pahalanya. Setiap dibacanya ngalir pahalanya. Itu yang jariah tu, ilmu manfaat tu. Beko langadangnya beko, mana taunya di ustaz, ustazah, guru agamanya kan, orang hebat. Nyu ajarlah ke orang beko. Orang tu dapat pahala, nyu dapat pahala, orang gaya dapat pahala lo. Tu yang jariah tu, yang ngalir terus. Semacam apa lah tu? MLM. Gitu. Apa tu MLM? Multi level marketing. Jadi ada terus ngalir. Nanti caranya. Jadi ilmu yang manfaat itu salah satu contoh saja. Makanya bapak ibu guru dosen itu sangat luar biasa ilmunya, bermanfaat bagi generasi-generasi, anak-anak muda, anak-anak bangsa. Guru-guru ngaji itu jangan main-main bapak ibu. Kalau ndak di baliau tu ndak pandai anak awak diurup tu. Kadang anak awak ndak tahu ci Allah itu, ndak pandai solat nyuajan solat, ndak pandai jo Al-Quran nyuajan Al-Quran, ndak pandai jo rukun iman rukun Islam, jo Allah jo Rasul diajannya. Biko salah nawa seketik baberang lah nyoge. Makanya ada di tempat-tempat lain itu imam tu sebenarnya ndak boleh langsung CS. Imam khusus imam. Seharusnya kayak gitu. Kenapa? Imam tu yang membawa kontak dengan Allah. Ini tasawuf Bapak Ibu ya. Beliau yang mengajak, membawa kita, rohani kita komunikasi dengan Allah. Kini beliau awak suruh lo memperbaiki membersihan WC. Contoh kayak gitulah, contoh kayak gitu. Sini tidak ada, sini alhamdulillah gitu kan. Beda CS-nya dia kenapa? Jadi penting bagi kita. Guru ngaji itu sangat luar biasa itu. Aku kadang-kadang masuk penjara bagi guru ngaji bagi. Udah padang udah ada lain. Jadi mari kita bagaimana selalu perbanyak kebaikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pas jam 6 lewat 3 menit. Mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah episode yang terakhir saya di sini. Malam kemarin sudah, sekarang subuh. Mudah-mudahan Allah izinkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kok seandainya malang tiba di awak yang tidak sempat kita ketemu lagi, mana tahu Allah takdirkan kita tidak berumur panjang, maka ini adalah pertemuan terakhir kita bertemu. Kalau kangen Bapak Ibu cari di YouTube gitu kan. Mai mentenjonya, oh lama meninggal, oh innalillah. Atau ambo ingin cari Bapak Ibu, ndak ada ibu lo dah, lama meninggal lo gitu kan. Ndak bisa cari ibu dah. Karena ndak ada YouTube-nya dah. Baik, demikian saja. Jadi salah dan janggal mohon dimaafkan, tersinggung deka naik talantuang deka turun yang tidak pada tampilnya. Mungkin dalam kajian wirid dulu bagai, saya kan sering wirid dulu lama di sini itu. Atau dalam Jumat pesantren Ramadan yang tidak berkenan. Yang namanya manusia tidak lepas dari khilaf dan khilafat.
lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Yang konsep Al-Quran fa'fu wasfahu, saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya